sejahtera. Kembali lagi di channel YouTube saya. Ini adalah video ke-10 saya. Perkenalkan, saya Emi Ardiwinata, peserta Latsar CPNS Puslat Bangka DOD Angkatan 11. Dalam video kali ini saya akan mereview kembali mata pelatihan WOG yang diberikan oleh Dr. Rahmat. Apa yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar WOG? Bukan WAG ya. Oke, WOG adalah singkatan dari Whole of Government atau dalam bahasa Indonesia yang berarti penyatuan keseluruhan elemen pemerintah. Kenapa WOG menjadi penting? Karena dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari pada instansi-instansi pemerintah sering terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Ada instansi yang merasa itu bukan pekerjaan saya, ada instansi yang merasa itu kan pekerjaanmu. Sehingga pelayanan publik karena hal ini sering menjadi terbengkalai. Menurut Utami tahun 2017, mekanisme proses penyelenggaraan pemerintahan secara sistematis yang mengintegrasikan fungsi dan peran semua elemen atau sektor terkait secara menyeluruh dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang diikat dengan komitmen bersama. Lalu, mengapa pemerintah sebaiknya menerapkan WOG dalam pelaksanaan kegiatan? Karena WOG akan membantu menekan biaya yang mengakibatkan pemborosan dana, duplikasi pekerjaan, karena adanya beberapa instansi yang memiliki keserupaan pekerjaan, inkonsisten kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu tentunya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Sehingga WOG dapat meningkatkan efisiensi dari segi waktu pelayanan. Kemudian dari segi anggaran pastinya akan ada perampingan dana. Selain itu, instansi-instansi pemerintahan yang terkait juga akan saling sharing informasi. Informasi yang diberikan tentunya informasi yang akuntabel karena adanya sistem kebijakan yang terpadu. Landasan hukum dalam pelaksanaan WOG. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-undang inilah yang menjadi payung hukum pelaksanaan WOG di Indonesia. Strategi apa aja sih yang ada di WOG? Strategi penerapan WOG pada pelayanan publik ada dua. Yang pertama, dalam tataran kebijakan diperlukan strategi cross-cutting policy making and implementation, di mana setiap lembaga menyusun perencanaan kinerja merujuk pada fokus sektor pembangunan yang sama, tapi bergerak pada koridor kewenangan dan anggaran masing-masing. Kemarin pada saat kelas kami diminta untuk merancang membentuk sebuah kelompok. Kemudian kami diminta untuk melihat kasus yaitu banjir di Samarinda. Kemudian kelompok kami diminta untuk instansi-instansi mana saja yang bisa saling berkaitan untuk membantu penyelesaian banjir di Samarinda. Contohnya dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari Satpol PP-nya, kemudian dari Dinas PUPR-nya, dari Dinas ESDM-nya, seperti itu. Semuanya akan ada saling keterkaitan untuk menyelesaikan satu kasus yang dikatakan merujuk pada fokus sektor. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi one stop service pelayanan publik, di mana strategi ini mewajibkan seluruh layanan administratif pemerintahan daerah dilakukan oleh satu OPD di satu tempat. Nomenklatur OPD yaitu DMPTSP atau Mall Pelayanan Publik.
Masyarakat hanya datang ke satu OPD sampai urusannya selesai. Pemerintah daerah memastikan bahwa proses pelayanan yang melibatkan berbagai OPD dikerjakan di tempat tersebut. DMPTSP dan Mal Pelayanan Publik biasanya terdiri dari berbagai unit OPD dengan SDM yang berbeda-beda. Dan untuk pelayanan one-stop service di Kota Tarakan sendiri, hal ini sudah berjalan dengan baik. Dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan akan ada tantangan, begitu juga dalam pengimplementasian WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan dalam pengimplementasian WOG tentulah harus kepemimpinan yang mampu menghancurkan sekat-sekat ego sektoral. Struktur kelembagaan dan anggaran yang terpadu pada pendekatan WOG harus mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan lembaga yang memiliki fungsi yang sama. Kapasitas SDM, nilai dan budaya organisasi yang mau berubah dibutuhkan dalam proses WOG ini. Sumber daya manusia yang mau untuk bekerja sama, memiliki nilai-nilai yang kuat, dan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi antar unit atau bagian. Baik, itu tadi penjelasan mengenai Whole of Government. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.